wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik tema 5 untuk kelas 5 muatan pelajaran PPKN, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk bertindak patriotisme. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh para pemuda, yaitu para mahasiswa Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya Budi Utomo. Beliau bukan pendiri ya nak, tapi yang mempengaruhi. Tujuan pergerakan Budi Utomo. Yang pertama, memajukan pengajaran. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan daerah Indonesia. Sekarang tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kongres Pemuda pada masa penjajahan Belanda diselenggarakan 2 kali. Yang pertama, Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Yang kedua, Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Tahunnya adalah 1928. Dalam kongres ini ditetapkan pertama, lagu Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isinya Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas soal PPKN. Buka halaman 64, buku tematik 5, tema 5, Platinum 3 serangkai. Nomor 16. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal, ya betul, tanggal 28 Oktober 1928. Nomor 17. Berikut ini yang bukan tokoh pendiri organisasi Budi Utomo adalah, ya yang benar Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau bukan pendiri ya, tapi orang yang memberi pengaruh. Nomor 18. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah sebagai berikut, kecuali. Yang bukan adalah memajukan penjajahan. Nomor 19.
Kongres Pemuda Indonesia kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda diselenggarakan di Jakarta pada tanggal yang benar 27 sampai 28 Oktober 1928. Nomor 20, lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh yang benar adalah W.R. Supratman. Sekarang kalian buka latihan subtema 2 muatan PPKN halaman 116. Nomor 11. Puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa. Puncaknya ya nak, yang paling akhir yaitu proklamasi kemerdekaan. Nomor 12. Era kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Nomor 13. Tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 adalah Insinyur Soekarno. Nomor 14. Sejak dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nomor 15. Berikut ini merupakan sikap yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali yang mana yang tidak? Yang tidak adalah individualisme. Apa itu individualisme? Individualisme adalah bersikap semaunya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nomor 16. Peran Sayuti Melik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai pengetik naskah proklamasi. Nomor 17. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi pemuda pada tanggal 20 Mei 1908 yang bernama Budi Utomo. Nomor 18. Berikut ini yang merupakan bentuk gotong royong di lingkungan sekolah adalah piket kelas. Nomor 19. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan. Nomor 20. Berikut ini merupakan manfaat gotong royong, kecuali membuat orang menjadi malas. Sekarang dibuka latihan subtema 3-nya. Halaman 172. Nah, untuk muatan PPKN pada halaman 173, kalian kerjakan ya nak. Untuk mencari jawabannya, kalian bisa cari pada materi subtema 3. Dibaca. Yaitu pada halaman 149 tentang wawasan Nusantara. Dan halaman 164, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan negara. Oke anak-anakku, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Ilal liqa. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.